akan menjelaskan tentang bagaimanakah cara penyelesaian dari soal seperti ini. Saya akan menyelesaikan soal 3.2 bagian D dari buku ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat pada halaman 110. Nah, dari soal ini, apakah yang kita ketahui? Bisa dilihat dari sini bahwa diketahui V inputnya bahwa sebesar 1,0 sin 2 pt. Maka kita bisa tulis supaya lebih mudah diketahui bahwa V inputnya adalah 1,0 sin 2 pt. Kemudian, apalagi yang perlu kita ketahui untuk menyelesaikan persoalan ini? Yang perlu kita ketahui adalah frekuensi. Apa itu rumus frekuensi? Rumus frekuensi adalah omega per 2pi. Berapa ke omeganya? Di SMA kita sudah pernah dipelajari bahwa 1,0 ini adalah amplitudo dan 2pi ini adalah omega. Maka bisa kita tulis omeganya adalah 2pi per 2pi. Maka dapat kita simpulkan bahwa frekuensinya adalah sebesar 1 Hz. Yang kedua adalah kita mencari T. Apa itu T? T adalah waktu atau periode yang kita gunakan untuk satu gelombang. Rumusnya adalah N per T. Panjang gelombangnya adalah 1, T-nya adalah 1. Maka kita dapat simpulkan bahwa periode untuk satu gelombang adalah 1 sekund. Nah, teman-teman, apabila kita sudah mendapatkan frekuensinya berapa, periodenya untuk satu gelombang juga kita sudah ketemukan berapa, maka kita sekarang dapat menggambar grafiknya. Bagaimanakah cara menggambar grafik gelombangnya ini? Yang pertama kita harus menggambar sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Nih, sumbu Y-nya ini saya akan menulis V out-nya, dan pada sumbu X-nya ini adalah periodenya. Nah, karena periode yang kita gunakan untuk satu gelombang adalah 1 sekon, kita bisa tulis di sini adalah 1 sekon, ini 0 sekon. Dan untuk V-out-nya sendiri adalah 1, 0, dan 1. Kenapa 1, 0, dan 1? Nanti saya akan jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan menggambar gelombangnya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Dari soal ini, kira-kira grafik gelombang seperti apa yang akan didapatkan? Nah, saya menyimpulkan bahwa dari soal tersebut, gelombang yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Loh, kenapa gelombangnya seperti itu? Nah, saya akan simpulkan. Kenapa setengah gelombang pertama itu turun, sedangkan gelombang kedua itu V-out-nya itu 0. Mengapa? Karena di sebelah kiri rangkaian ini ada tegangan sumber. Tegangan sumber ini atasnya itu positif, sedangkan di bawahnya ini negatif. Maka ketika arus mengalir dari arus negatif ini, dia akan mengalirkan terus sampai melewati R, kemudian mengenai sisi positif dari dioda ini. Maka ini dapat disimpulkan bahwa ini itu bias balik. Apa itu bias balik? Bias balik itu adalah sisi negatif dari V sumber ini mengenai sisi positif dari dioda ini sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini kan negatif dan positif, berarti mereka berkebalikan, sehingga
arusnya itu bisa mengalir. Tapi karena di sini itu negatif, maka gambar di sini itu harus turun. Jadi mencapai di negatif 1. Sedangkan kenapa pada grafik yang di sini itu dia 0? Karena di sini itu siklusnya melewati positif sampai dioda ini, tapi dia itu kena pada garis vertikal dioda ini. Jadi kenapa pada dioda itu ada garis vertikal? Jadi dia itu tidak bisa mengalirkan arus apabila pada dioda itu mengenai garis ini. Jadi diodanya itu 0, arusnya 0, Vout-nya juga 0, maka dia itu tidak bisa mengalirkan arus. Jadi pada gambar ini dia terdapat pada Vout 0. Seperti itu teman-teman. Apakah sampai sini teman-teman paham? Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman.